I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very. Zelensky dan Donald Trump terlibat adu mulut di depan media dalam pertemuan yang berlangsung tegang di Gedung Putih pada tanggal 28 Februari tahun 2025. Zelensky jauh-jauh datang ke Washington dengan harapan untuk meyakinkan Trump agar tetap mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun, pertemuan itu berubah menjadi konfrontasi terbuka yang memperlihatkan perbedaan pandangan yang tajam di mana suasana selalu memanas di setiap menitnya. Trump, yang sejak awal menjabat memang menunjukkan sikap lebih dekat dengan Rusia, langsung menekan Zelensky untuk segera mengakhiri perang dan mulai bernegosiasi dengan Putin. Menurut Trump, Amerika tidak bisa terus menggelontorkan miliaran dolar untuk mendanai konflik yang tak kunjung selesai. Wakil Presiden J.D. Vance menambahkan bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik ini. Namun, Zelensky dengan tegas menolak, menyebut bahwa Putin tidak bisa dipercaya dalam perundingan apapun, dan bahwa setiap kali Rusia menawarkan negosiasi, itu hanya kedok untuk menyerang lebih lanjut. Suasana semakin panas ketika Vance menuding Zelensky tidak menghormati Amerika dengan terus menuntut bantuan tanpa memberikan solusi konkret. Kami sudah memberikan begitu banyak. Apa yang kami dapatkan sebagai balasan? Tanya Vance dengan nada tajam. Zelensky, yang tampak semakin frustrasi, menjawab dengan lantang bahwa Ukraina telah berkorban lebih dari cukup dalam perang ini. Ia mengklaim bahwa tanpa perlawanan Ukraina, Rusia bisa saja sudah memperluas agresinya ke Eropa Timur, bahkan mengancam kepentingan Amerika Serikat. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menuduh Zelensky tidak menghormati Amerika Serikat dan tidak siap untuk perdamaian. Saya telah memutuskan bahwa Presiden Zelensky tidak siap untuk perdamaian jika Amerika terlibat. Ia dapat kembali ketika ia siap untuk perdamaian, tulis Trump, menegaskan bahwa bantuan Amerika tidak akan lagi menjadi cek kosong bagi Ukraina. Di tengah perdebatan yang berlangsung di hadapan wartawan, Trump menegaskan bahwa Ukraina berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki banyak pilihan. Anda tidak dalam posisi yang baik. Anda tidak memiliki kartu saat ini. Bersama kami Anda mulai memiliki kartu, ujar Trump dengan nada meremehkan. Namun Zelensky membalas dengan nada tajam. Saya tidak bermain kartu, saya sangat serius Tuan Presiden. Trump tidak tinggal diam dan menuduh Zelensky mempertaruhkan nyawa jutaan orang dan memicu risiko Perang Dunia Ketiga. Perdebatan semakin memanas hingga keduanya mulai saling menyela. Zelensky dengan nada emosi menyatakan bahwa menyerah kepada Putin bukanlah solusi. Sementara Trump menegaskan bahwa jika Ukraina tidak bersedia membuat kesepakatan, maka Amerika tidak akan terus membiayai perang yang tak berkesudahan. Trump bahkan menyindir bahwa Ukraina hanya akan bertahan selama Amerika masih mengirim bantuan, dan jika Amerika menarik diri, nasib Ukraina sudah jelas. Ketegangan semakin meningkat hingga Zelensky memutuskan untuk meninggalkan Gedung Putih lebih awal tanpa mencapai kesepakatan. Salah satu poin utama yang gagal disepakati adalah kerjasama dalam pengembangan sumber daya alam antara kedua negara, yang tampaknya menjadi bagian dari negosiasi Trump dengan Ukraina. Bentrokan ini juga melemahkan upaya para pemimpin Eropa yang berharap bisa meyakinkan Trump untuk tetap memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. Trump dengan tegas menolak mengerahkan pasukan Amerika ke Ukraina dan menegaskan bahwa Ukraina harus segera mencari solusi sendiri. Menurutnya, Amerika tidak akan berperang untuk Ukraina, dan bantuan pun tidak akan selamanya ada. Dalam konfrontasi yang sangat belak-belakan, Trump mengancam bahwa Amerika bisa menarik seluruh dukungan dari Ukraina jika mereka tidak segera mencari jalan damai. Anda harus membuat kesepakatan atau kami akan keluar, dan jika kami keluar, Anda akan bertarung habis-habisan. Saya rasa itu tidak akan berjalan baik, kata Trump dengan nada tajam. Zelensky yang tampak frustrasi kembali menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan perang adalah dengan mengalahkan Rusia di medan perang, bukan dengan berunding dengan seorang tiran seperti Putin. Zelensky yang selama ini menerima miliaran dolar bantuan dari Amerika di bawah pemerintahan Biden, mendesak agar Trump tidak mengambil langkah yang akan memperlemah Ukraina. Namun Trump bersikeras bahwa Putin ingin membuat kesepakatan dan bahwa kebijakan Amerika di bawah kepemimpinannya tidak akan sama seperti sebelumnya. Trump juga menekankan bahwa pemilih Amerika ingin melihat perdamaian, bukan terus mengirim uang ke luar negeri sementara ekonomi domestik masih membutuhkan perhatian besar.
Fans juga menuding Zelensky tidak cukup menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan Amerika Serikat. Zelensky dengan nada yang semakin tinggi menjawab bahwa ia telah berkali-kali berterima kasih kepada rakyat Amerika. Namun, perbedaan pandangan antara mereka tidak dapat dijembatani. Konfrontasi ini langsung memicu reaksi dari para pemimpin Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Rusia adalah agresor yang tidak bisa dibiarkan menang. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyampaikan dukungan penuh kepada Ukraina. Sementara itu, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menertawakan pertemuan tersebut, menyebut bahwa Trump akhirnya mengatakan kebenaran kepada Zelensky bahwa Ukraina tak bisa terus bergantung pada Amerika. Di tengah semua ketegangan ini, Trump tetap pada pendiriannya. "Saya berharap saya akan dikenang sebagai pembawa perdamaian," katanya dalam wawancara setelah pertemuan tersebut. Sebelum pertemuan yang berlangsung tegang di Gedung Putih pada tanggal 28 Februari tersebut, Presiden Donald Trump sebenarnya tidak berniat untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump menganggap Zelensky sebagai diktator tanpa pemilihan umum dan menilai pertemuan tersebut tidak penting. Namun, intervensi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron berhasil meyakinkan Trump untuk melanjutkan pertemuan tersebut. Washington kembali memanas setelah Donald Trump melontarkan tudingan keras terhadap Uni Eropa. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika itu menegaskan bahwa negara-negara Eropa telah menipu Amerika Serikat dalam perdagangan selama bertahun-tahun. Ia menyoroti ketidakseimbangan tarif impor yang menurutnya merugikan industri dalam negeri, khususnya di sektor otomotif. Trump menegaskan bahwa Amerika selama ini hanya mengenakan tarif 2,5% untuk mobil asal Eropa, sementara Uni Eropa memberlakukan tarif 10% pada mobil buatan Amerika. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang telah dibiarkan terlalu lama dan mengancam akan mengambil langkah tegas dengan menerapkan tarif sebesar 25% pada semua produk impor dari Eropa. Ancaman ini sontak memicu reaksi tajam dari Brussel. Uni Eropa menolak tudingan tersebut dan memperingatkan bahwa langkah sepihak dari Washington dapat berujung pada eskalasi perang dagang yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Pejabat tinggi Eropa menyatakan siap mengambil langkah balasan jika kebijakan tarif ini benar-benar diterapkan. Dampak dari pernyataan Trump langsung terasa di pasar global. Saham-saham perusahaan otomotif Eropa mengalami penurunan signifikan, sementara para investor mulai mengantisipasi kemungkinan gangguan dalam rantai pasokan perdagangan transatlantik. Sementara itu, Gedung Putih masih belum memberikan rincian lebih lanjut terkait kapan kebijakan ini akan diberlakukan. Namun, banyak pihak melihat langkah ini sebagai strategi politik untuk memperkuat dukungan dari sektor industri dan pekerja manufaktur di Amerika Serikat. Di tengah ketidakpastian ini, delegasi Uni Eropa dikabarkan tengah bersiap untuk melakukan perundingan darurat dengan Washington dalam beberapa minggu ke depan. Namun dengan sikap Trump yang selama ini dikenal keras dalam kebijakan perdagangan, banyak yang meragukan adanya ruang kompromi. Eropa kini berdiri di persimpangan yang pelik. Janji aliansi dan solidaritas Barat yang dulu terasa kokoh, kini diguncang realitas pahit dari politik transaksional Trump. Tarif 25% bukan sekadar angka di atas kertas, tapi sebuah pesan bahwa Washington tidak lagi bermain sebagai pelindung tanpa syarat. Di sisi lain, Kremlin bisa saja menyaksikan ini semua dengan tenang, mungkin sambil menyesap teh di balik jendela Kremlin, karena tanpa harus mengeluarkan satu peluru pun, lawannya justru saling bertikai sendiri. Tapi inilah politik global, tempat tidak ada kawan abadi, hanya kepentingan yang silih berganti. Eropa bisa meratap, bisa marah, atau bisa menyusun langkah baru. Satu yang pasti, Trump telah mengocok dadu, dan dunia kini menunggu kemana nasib akan berpihak.